Ini oke ya, air ini langsung dari keran ya. Kita patahkan teori kalau harus endapan. Tapi yang saya gunakan saat ini adalah garam dapur. Saya kasih secukupnya. Oke, ini daun sirih yang langsung saya petik dari pohonnya. Oke, jadi penanganan ini cukup simpel, sangat sederhana. Tapi kita memang harus tahu bagaimana trik penanganan yang baik, yang tepat, sehingga kita bisa menyelamatkan ikan-ikan yang bahkan sekarat. Oke, baik sahabat aksi, ketemu lagi di Aksiku Hari. Di belakang saya ini ada ikan komet ya. Saya punya 3 ekor ikan komet, 1 riucin, 2 koliko. Jadi kondisinya sangat-sangat tidak stabil. Nah, ini jadi sahabat aksi bisa lihat sendiri ya kondisi ikannya seperti apa. Nanti untuk lebih jelasnya nanti akan saya shoot. Nah, baik sahabat aksi. Nah, ini adalah ikan komet yang akan kita treatment ya. Kita akan coba berbagi dengan teman-teman ya. Di sini ada 3 ekor ikan komet yang kondisinya sudah sangat tidak stabil. Ya, di depan ini ada ikan koliko, ada 2 ekor. Kemudian tuh yang sudah terbaring ya, itu riucin ya, komet riucin. Oke ya, nah di sini lihat tuh kondisi ekor ikannya juga sudah sangat-sangat tidak sehat ya. Oke, baik ya, kita akan coba lakukan penanganan secepatnya untuk menolong ikan-ikan yang sakit. Oke, baik sahabat aci, jadi momen kita menyembuhkan ikan yang sakit, menyelamatkan ikan-ikan yang sekarat. Jadi akan saya tunjukkan seperti apa treatment yang saya lakukan untuk menyembuhkan ikan-ikan yang sakit dan menyelamatkan ikan yang sekarat. Oke, tetap semangat. Oke, baik. Pertama kita siapkan wadah ya. Wadah ini harus bersih, harus jangan berminyak. Nah, kemudian ini adalah air endapan ya. Air yang sudah kita endapkan beberapa hari yang lewat. Oke, jadi cukup kondisi airnya seperti ini aja, tidak usah terlalu banyak ya. Artinya apa ya? Cetek ya, cetek. Oke, nanti ikannya baru kita masukkan kemari. Oke, akhirnya ikan segera kita ambil ya. Dari wadah yang udah kita siapkan. Nih ikan kometnya nih udah sangat tidak stabil, mudah-mudahan dia sehat nih. Lihat tuh. Nah ini juga kolikonya. Oke, kemudian kita kasih garam ya, ini garam dapur ya, kita taburkan nih di badannya ini. Waduh, ini si riucinnya ini kayaknya udah sekarat sekali nih ya, mudah-mudahan dia sehat. Oke, kita taburin garam pas di badan atau di ekor-ekor ikan ini untuk merontokkan hama-hama yang melekat pada tubuh si ikan ya, seperti ini. Oke, kemudian ini kita biarin lebih kurang sekitar 15 menit ya. Oke, jadi bahan yang kita gunakan selain garam adalah daun sirih ya. Ini daun sirih, kita ambil beberapa lembar ya, kalau bisa yang tua. Oke, ini daun sirih
yang langsung saya petik dari pohonnya. Oke, jadi daun sirih ini kita ambil 1 atau 2 lembar aja ya, karena kondisinya kecil, jadi 2 lembar ya. Tapi kalau daun sirihnya besar, mungkin cukup 1 lembar. Ya, daun sirih ini kita remas seperti ini. Kita remas begini saja, langsung kita masukin ke air ini. Nah, oke. Jadi di dalam wadah ini air endapan kita kasih garam secukupnya, kemudian daun sirih yang kita remas. Oke, kita tunggu beberapa saat ya, kemudian nanti airnya ini kita ganti lagi. Oke, setelah tadi ikan kita masukin ke dalam wadah yang kita isi garam, kemudian daun sirih yang kita remas, langkah selanjutnya adalah melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di awal. Jadi ikan ini ya kita pindahkan lagi ya, kemudian nah di sini bisa kita lihat ya, kotoran-kotoran yang menempel pada ikan ya. Jadi setelah kita bersihkan ikan dengan garam, kemudian kita bantu dengan remasan daun sirih, airnya jadi seperti ini. Oke. Kemudian setelah beberapa menit ikan kita pindahkan ke wadah yang berikutnya dengan memberikan garam ya. Sama, kita lakukan treatment yang sama. Mudah-mudahan ikannya sehat ya. Jadi di badan ikan ini kita taburin sampai ekornya dengan garam dapur supaya hama atau bakteri yang menempel pada ikan itu segera lepas. Oke. Oke, kemudian kita ambil lagi daun sirih ya. Kita remas. Kita remas seperti ini saja ya. Kemudian kita campurkan lagi dengan kita campurkan di air yang sudah kita ini. Oke, jadi treatment ini kita lakukan untuk 3 kali ya. 1, 2, dan nanti sekali lagi untuk hal yang sama. Oke, sahabat aksi, ini adalah wadah yang ketiga ya. Baik sahabat aksi, ini adalah wadah yang pertama ya. Lebih kurang kita rendam dia sekitar 5-10 menit. Kemudian kita pindahkan kemari ya ke wadah berikutnya. Treatmentnya juga sama, air, garam, kemudian sama daun sirih ya. Kemudian ini adalah yang ketiga, wadah yang ketiga, yang mana ikan juga akan kita pindahkan. Nah, lihat nih, kondisi airnya juga sangat kotor ya. Nah, di sini sahabat aksi bisa lihat nih ya, kondisi badan ikannya ya, ekor, nih siripnya, kemudian dorsalnya juga merah karena jamur. Nah, lihat nih insang ikannya ya.
Oke, jadi untuk wadah ketiga ini ikan akan kita beri garam saja, ya. Nah, untuk yang wadah yang ketiga, ya, ikan kita beri garam secukupnya saja. Oke, jadi menunggu ikan ini kita obati, jadi kita sekarang membersihkan akuarium yang di dalam. Oke, baik. Di saat ikan yang sedang kita obati, ya, jadi menunggu ikan dalam proses pengobatan, akuarium akan kita ganti airnya, ya. Nah, baik, sahabat kasih, ya. Ini air langsung dari keran, ya. Langsung dari keran. Saya masukkan di akuarium. Ini air langsung dari keran, langsung saya masukkan ke dalam tank, ya. Kemudian nanti akan saya beri dengan air dengan penetral, ya, lebih kurang 2 tutup botol. Jadi nanti air ini lebih kurang seperti ini. Itu lebih kurang ukurannya itu 2 galon air, ya. 1 galon itu lebih kurang sekitar 19 liter. Oke, jadi treatment yang saya lakukan itu seperti ini, ya. Setelah ikan saya bersihkan dengan air garam, kemudian saya saya campur dengan remasan daun sirih, kemudian pada saat ikan dalam proses pengobatan, air yang ada di dalam tank ini langsung saya bersihkan, saya kuras, kemudian air ini, air ini langsung dari keran, ya. Kita patahkan teori kalau harus endapan. Jadi bukan berarti air endapan itu tidak bagus. Tidak juga, itu juga bagus. Cuman kalau katanya harus endapan, ini buktinya, ya. Saya patahkan teori itu, ikan harus dirawat dengan air yang sudah diendapkan. Oke, baik, sahabat aksi, ya. Jadi setelah air kita ganti, filter juga sudah kita bersihkan. Jadi ini air lebih kurang 2 galon, ya, 2 galon. Dan akan saya campur dengan anti klorin. Nah, anti klorin, ya, lebih kurang 2 tutup botol saja. Oke, jadi setelah air kita campurin klorin tadi, kemudian kita campur dengan garam, ya, bisa garam dapur atau juga garam ikan, ya, garam kasar. Tapi kali ini saya menggunakan garam dapur. Ya, jadi setelah lebih kurang air ini tercampur dengan anti klorin dan garam lebih kurang 15 menit. Jadi ikan yang saya treatment tadi lebih kurang dengan menggunakan 3 kali penggantian wadah, baru ikan akan saya masukkan kemarin. Oke, jadi ini adalah air yang langsung dari keran saya masukkan kemarin karena kondisinya urgent. Jadi kebetulan air yang ada di tampungan itu tidak mencukupi, sehingga langsung air keran. Kemudian treatment yang saya lakukan adalah seperti ini. Isi air, kemudian dibantu dengan anti klorin dan dikasih garam secukupnya. 15 menit kemudian, setelah air tercampur dengan baik, ikan yang kita obati langsung kita masukkan. Jadi kondisi ikan saat ini sedang kita jemur di luar, ya. Sebentar lagi setelah ini, lebih kurang 15 menit, ikan akan kita masukkan. Mudah-mudahan setelah penanganan yang baik, ya, treatment yang saya lakukan ini bisa membantu ikan menjadi cepat sehat. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Sahabat aksi, terima kasih. Salam satu aksi. Oke, baik sahabat aksi. Jadi sekarang setelah ikan kita lakukan penanganan dengan membersihkannya dengan air garam, remasan daun sirih, ya, kemudian kita jemur beberapa saat sambil menunggu akuarium kita bersihkan. Oke, jadi sekarang akuarium ini sudah kembali bersih, ya, air sudah kita ganti,
filter juga sudah kita bersihkan. Jadi sekarang saatnya ikan-ikan yang sakit tadi kita akan masukkan lagi ke akuariumnya. Nah, ini adalah Ryujin ya, kometnya yang sungguh-sungguh sangat sudah tidak stabil ya, sangat lemas banget dia ya. Mudah-mudahan dengan treatment yang saya lakukan ikan ini kembali sehat ya. Nah, ini juga si koliko. Nah, ini juga. Nah, ya, di sini kita bisa lihat ya kondisi ikannya ya. Ini ya, setelah kita lakukan penanganan, kemudian kita jemur, dan pada saat ikan ini kita jemur, kita pun membersihkan tank tersebut. Nah, baik sahabat aksi, ini adalah update-nya ya. Yang tadi siang sekitar jam 2 siang kita melakukan treatment penanganan terhadap komet-komet yang sakit ya. Nih ya, alhamdulillah kondisinya sekarang sudah mulai bergerak lincah. Nih, kita bisa lihat nih kondisi pada isang merah-merah ya. Nah, tuh. Ini komet koliko yang betina nih, ini yang betina nih. Nah, kalau ini koliko jantan. Nah, lihat tuh, kondisinya juga sudah mulai seger. Nah, yang ini adalah komet Ryujin tadi nih. Nah, yang tadi kondisinya sangat-sangat tidak stabil ya. Nih, bisa dilihat sendiri ya kondisinya, ekornya sampai sobek nih ya. Alhamdulillah kondisinya sudah mulai sehat. Artinya dia juga sudah bisa berenang ya. Kalau tadi itu dia hanya lemes, bahkan bisa dibilang sudah sampai sekarat ya. Oke, baik, nanti kita coba update lagi ya. Terima kasih buat sahabat aksi. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Oke, baik, kita update kembali ya 1 jam setelah. Tadi sekitar jam 9 kita update ya. Sekarang sudah jam 10 malam ya. Kita lihat perkembangan ikan, yang mana treatment penanganan ikan ini saya lakukan dengan air endapan yang saya letakkan di dalam wadah yang tidak terlalu dalam ya. Kemudian saya kasih garam ya, bisa garam dapur atau garam ikan ya, garam yang kasar. Kemudian saya kasih remasan daun sirih. Jadi treatment yang saya lakukan untuk penanganan ikan-ikan saya yang sakit seperti ini ya. Mungkin teman-teman juga punya treatment sendiri ya terkait bagaimana melakukan penanganan ikan-ikan yang sakit ya. Tapi kalau yang saya lakukan seperti ini. Nih, teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Ya, ini kondisinya sudah mulai stabil ya. Cuman masih ekornya sobek tuh. Nih, nah, badannya masih merah-merah. Ya. Oke, terima kasih sahabat aksi. Jangan lupa subscribe, share, di komen ya. Semoga treatment yang saya lakukan terhadap ikan-ikan ini juga menjadi masukan buat teman-teman penghobi ikan. Terima kasih. Salam satu aksi. Baik sahabat aksi, ini adalah update kita yang terakhir ya, yang mana waktu hari Minggu siang kemarin kondisi ikan komet saya ini kondisinya sangat-sangat tidak stabil ya. Jadi di akuarium ini ada 3 ekor ikan komet ya, yang satu jenis Ryujin, yang 2 itu jenis koliko ya. Jadi seperti yang kita lihat sama-sama kemarin,
kondisi ikan itu memang sangat-sangat sudah tidak stabil sekali ya. Jadi penanganan yang saya lakukan itu seperti yang sudah saya tunjukkan kemarin ya, menyediakan 3 wadah ya, kemudian isi dengan air endapan. Air endapannya juga cukup sedikit saja ya, supaya kita bisa lebih fokus menaburkan garam itu ke badan-badan ikan sampai ke ekornya ya. Dan garam yang saya gunakan juga adalah garam dapur ya. Kenapa harus garam dapur ya, karena garam dapur itu kan kondisinya lebih halus ya, lebih halus sehingga lebih cepat meratanya ke bagian tubuh ikan yang saya taburin garam. Jadi selain garam ya, saya perkuat dengan remasan daun sirih ya. Dan fungsi dari daun sirih itu sendiri adalah untuk membasmi hama atau bakteri ya yang melekat pada badan ikan ya. Jadi memperkuat ya, menguatkan fungsi garam itu sendiri. Jadi daun sirih itu tadi menguatkan fungsi garam itu sendiri sehingga mempercepat membersihkan ikan-ikan itu tadi dari parasit-parasit yang menempel di badannya. Jadi seperti itu treatment yang saya lakukan. Oke, untuk air yang di akuarium ini sendiri ya, karena kemarin kondisi air endapan saya juga tidak banyak ya, sehingga saya langsung mengambil air yang dari keran, langsung saya masukkan ke akuarium ya. Kemudian supaya air ini bisa dimanfaatkan langsung, supaya ikan bisa kita langsung masukkan ke dalam akuarium ini, makanya kita butuh yang namanya penetral ya, penetral atau anti kolorin. Kemudian ditambahkan dengan garam ya secukupnya, sehingga setelah garam dan air kalorin tadi itu tercampur ya lebih kurang 15 menit, ikan bisa langsung kita masukkan ya. Jadi treatment yang saya lakukan terhadap ikan-ikan yang sakit ya, tidak hanya pada ikan koki, ikan komet, bahkan penanganan yang saya lakukan ini juga saya lakukan terhadap ikan plepi, ikan moli, bahkan ikan gapi ya. Oke, jadi penanganan ini cukup simpel, sangat sederhana, tapi kita memang harus tahu bagaimana trik penanganan yang baik, yang tepat, sehingga kita bisa menyelamatkan ikan-ikan yang bahkan sekarat. Oke, sahabat aksi ya, bisa dilihat ya, tuh ya, kondisi ikannya sekarang sudah bergerak lincah ya, tuh riucinnya. Tapi memang masih terlihat ya, kondisi ikannya, badannya masih terlihat bercak-bercak merah, dan badannya juga terlihat kurus ya. Nah, tuh, tapi dia sudah bisa berenang. Kalau seperti kemarin itu dia terkapar di dasar lantai, di dasar akuarium, dan tidak bisa bergerak ya. Jadi dengan penanganan yang benar, penanganan yang tepat, ikan-ikan bisa kita selamatkan ya. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman bagaimana cara untuk melakukan penanganan ikan-ikan yang sakit. Oke, terima kasih buat sahabat aksi, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Terkait dengan air endapan tadi nih, sorry, air yang langsung saya masukkan dari keran, langsung saya masukkan ke akuarium. Kan banyak tuh yang bilang jangan langsung dimasukkan ke akuarium, jangan langsung air keran jangan langsung digunakan untuk ikan karena itu tidak sehat. Benar, itu saya akui benar. Tapi agar air bisa langsung kita gunakan, seperti itulah caranya ya. Sehingga dalam waktu 15 menit air bisa kita manfaatkan, langsung kita gunakan. Kalau bisa dibilang, ikan hias, komet atau koki ini adalah salah satu ikan yang sangat sensitif dengan air. Tapi dia bisa bertahan karena penanganan yang tepat, penanganan yang benar. Oke, semoga informasi ini menginspirasi, juga menjadi wawasan buat kita semua.
eh, khususnya ya para pencinta ikan. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Salam satu aksi. Mantap dan tetap semangat.